Oke, selamat pagi. Selamat Jadi, pagi. jadi sekarang kita mau bahas tentang keilmuan. Nanti kalau misalnya misalnya Bapak tanya sesuatu, tanya aja. Baik, Oke. Pak. Oh, jadi keilmuan itu, ini secara umum dulu ya. Dari pengalaman saya itu dibedakan jadi tiga. Yang pertama white, yang kedua gray, yang ketiga dark. Ini jadi berdasarkan sifat energinya. Jadi kalau white itu halus, tapi bukan dibilang bahwa semakin kasar energinya itu semakin baik. Nggak kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang dalam kehalusan itu ada kepadatan energi. Dan nanti pemuaranya adalah pertama pilihan. Jadi pilihan misalnya mau belajar tentang keilmuan apa, atau nanti ketika kita belajar satu keilmuan, itu nanti kita bisa deteksi apakah ini sifatnya white, halus banget, gray, gray itu terasa tidak terlalu harus, lebih kasar sedikit lah dari energinya white. Lalu dark, kalau dark nih kasar. Nah, kalau kita bicara dari hal yang paling mendasar, kita bisa mulai dari doa. Dari doa, misalnya contoh kalau Katolik itu doa Bapa Kami. Bapa Kami, kalau secara umum itu sulit dideteksi sebenarnya. Karena kita berdoa Bapa Kami tidak secara sadar. Tapi misalnya kita berdoa, tapi kita menyadari. Misalnya contohnya begini, contohnya aku niatkan berdoa Bapa kami yang asli dan murni dari Tuhan. Jadi dengan niat itu kita menyentuh satu kesadaran yang lebih tinggi daripada hanya sekedar biasa dan tidak memakai kesadaran. Lalu kita mulai berdoa. Itu kita akan rasakan beda. Nah, kenapa beda? Sebenarnya bukan karena doa Bapa kami tidak berenergi dalam segala bentuk doanya ya. Dia berenergi, cuma kita tidak dalam kapasitas untuk bisa merasa energi itu. Itu aja sih sebenarnya. Lalu kalau pakai afirmasi itu lebih jelas lagi. Misalnya contohnya begini, niatkan untuk mengalirkan energi ke tangan ini. Lalu kita bisa pejamkan mata dan rasakan. Lalu ntar kalau masih terlalu halus, maksudnya kita tidak bisa merasakan energi itu, kita bisa perdalam dengan ini. Aku niatkan untuk mengalirkan energi ke tangan ini 10 kali lipat. Nah, ini mulai terasa. Kalau teman-teman belum merasa lagi, ditingkatin lagi. Aku niatkan untuk mengalirkan energi ke tangan ini 100 kali lipat. Nah, terus di multiple gitu nanti nanti terasa. Nah, itu jadi kita mengubah sifat energinya, sifat energinya. Kalau misalnya 1 juta kali lipat dengan output hanya setangan ini otomatis kayak satu tempat, tapi lubang keluarnya sedikit. Satu tempat ini besar, lubang keluar itu sedikit. Kalau contohnya kita masukin pasir gitu ya, ke tempat yang sangat besar itu, tapi lubangnya kecil, nah itu rasanya seperti itu. Jadi padat, kuat gitu. Itu sebenarnya cara-cara sederhana. Tapi jangan lupa juga ya, semakin kita memperbesar jumlah energi yang kita keluarkan, semakin banyak energi kita yang keluar juga. Jadi rumusannya kayak gitu. Nah, itu dari sifat energinya. Lalu ada dua nih, ada beberapa jenis keilmuan yang bukan berasal dari kita, tapi berasal dari yang lain, entah alam itu bagaimana menjelaskannya ya. Eh, jadi contohnya begini, contohnya. Ini pengalaman saya sih. Ini pengalaman saya, kalau misalnya saya ke gereja kalau saya hanya ke gereja seperti biasa, itu hanya menjadi satu rutinitas biasa yang ya semua orang mengalami itu. Lalu secara umum itu orang itu merasa lebih enak setelah ke gereja, merasa lebih enak setelah ke gereja.
Lalu secara umum orang tidak peduli bagaimana rasa enak itu bisa ada, tidak peduli. Tapi beberapa orang mulai mencari tahu kenapa kok ada perasaan nyaman, ada perasaan nyaman. Lalu ya tergantung tergantung tingkat-tingkat kekritisan orang ya. Nah, kalau saya itu terakhir saya mulai menyadari bahwa di gereja itu ada sumber energi positif. Jadi ada sumber energi positif. Lalu saya mulai mencari itu sumber energinya itu di mana ya? Ternyata sumber energinya itu di altar. Sumber energinya di altar, pokoknya sekitar altar lah gitu. Lalu saya mencari tahu lagi sumber kok kenapa sumber energi yang paling besar kok di altar. Nah, jadi ternyata ini secara logikanya altar itu menjadi tempat atau pusat doa. Jadi Romo berdoa di atas altar, doa-doa khusyuk, doa syukur agung, lalu penghormatan kepada roti dan anggur juga di altar. Banyak banyak tempat-tempat doa-doa khusus itu di altar. Lalu pertanyaannya adalah selanjutnya, apakah saya bisa mengakses energi itu? Apakah saya bisa mengakses energi yang pusatnya tuh di altar itu gitu? Lalu ternyata akses. Jadi begini, akses itu begini. Hmm, itu seperti pusaran, pusaran ya. Eh, Kalau kita mengisi ember dengan air, lalu kita putar embernya, itu akan ada pusaran. Nah, itu kayak gitu. Nah, cuma ini pusarannya energi. Jadi tidak terlalu mengganggu sekitar karena dimensinya berbeda. Kenapa saya sebut dimensinya berbeda? Karena energinya nggak kelihatan atau tidak bisa terlihat secara umum lah. Kalau sangat kuat itu kelihatan. Sangat kuat itu contohnya adalah ketika kita malam berjalan. Jadi waktunya, kita pilih waktunya misalnya mulai jam setengah 12 malam itu. Kita berjalan sendiri ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, sehingga kita akan benar-benar merasa, wow, energinya tuh lebih kuat, lebih kasar. Atau bisa diterjemahkan energi kuat itu energi kasar. Nah, jadi gitu. Jadi kembali ke tempat itu, gereja itu, saya akses. Nah, pertama yang saya akses pasti di altarnya itu. Itu yang saya akses pertama. Nah, itu mulai ngerasa. Tapi kemudian itu menjadi pembelajaran berikutnya bahwa bagaimana saya ikut mengakses energinya, sumber energi yang memberkati altar itu. Jadi sumbernya ke atas jadi. Nah, lalu apa perbedaannya kalau saya mengakses energi di altar itu dan sumbernya? Kalau saya mengakses sumbernya, saya bisa akses dimanapun. Jadi misalnya saya udah nemu nih, oh energinya ini. Saya bisa akses itu di rumah. Saya bisa akses di rumah. Karena saya sudah tahu, oh sumber energinya tuh ke sini tinggal diakses aja. Nah itu kayak gitu. Nah itu pengalaman pertama itu luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi kalau ke gereja itu sekarang nggak nggak cuma ikut misa doang, tapi mandi energi, lalu pembersihan, lalu healing, lalu eh, energi itu kan netral sebenarnya, jadi bisa dikonversi menjadi energi-energi yang saya butuhkan, gitu. Tapi memang Tuhan ini adil ya, dalam arti walaupun saya sudah tahu sumber energinya, saya tidak menjadi kemaruk untuk mengakses sumber energi itu terus, enggak. Jadi kesadarannya enggak dibawa ke situ juga gitu. Jadi ada banyak pembelajaran lain ternyata. Nah, itu contohnya itu. Jadi mengenai white, gray, dan dark itu sifat energinya. Sifat energinya termasuk sumber energinya. Termasuk sumber energinya. Jadi pertama sifatnya kasar, kasar dark ya, lalu kemudian gray lebih halus, lalu kemudian white lebih halus lagi. Nah, kayak gitu. Sekali lagi bukan berarti bahwa salah satu dari energi ini menang daripada energi lain, enggak. Masing-masing punya kekuatannya sendiri, masing-masing.
Tapi memang harus saya akui, umumnya kalau kita bicara soal manusia ya, soal manusia dan kehidupan, kehidupan maksudnya sesuatu yang bisa kita lihat nih. Saya melihat ruangan ini, lalu eh, di depan rumah saya ada pepohonan, lalu ada istri saya kalau sore, ada murid-murid saya kalau di sekolah, orang-orang ya bisa terlihat lah gitu. Cenderung memang energi yang kasar itu lebih lebih mudah, lebih mudah di apa, lebih mudah dirasakan lah gitu. Nah ini biasanya kalau malam itu kita tiduran di tempat tidur AC nyala, istri saya tuh nggak langsung tidur, dia lihat IG, lihat Shopee, ya seperti yang perempuan-perempuan lakukan. Tapi itu lama, dia ngeliatnya tuh lama sampai sampai itu mengganggu karena saya pengen tidur. Maksudnya saya udah ngantuk. Saya pengen tidur sementara istri saya masih seger. Kelihatannya seger ya, atau kita pakai bahasanya seger lah. Sebenarnya dia juga ngantuk, tapi nah ini, tapi karena energinya masih banyak, jadi istri saya ngantuk, tapi energinya masih banyak. Jadi dia tidak bisa tidur. Jadi dibanding dia memaksa tidur tapi nggak bisa-bisa, ya udah dia buka HP dan lain-lain. Gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Biasanya saya mencoba untuk menetralkan energinya. Jadi saya netralkan energi istri saya, itu nggak lama dia tidur. Atau misalnya kadang-kadang pasti teman-teman ngalamin kalau tidur tuh pilek gitu, atau tidak lancar lah nafasnya. Gitu. Nah kalau untuk saya tuh saya punya trik sendiri. Jadi kalau malam kan pengen keluar karena kan dingin kan, dingin keluar ke toilet. Nah kan ada pergerakan. Nah, pergerakan itu membuat ketika saya sampai tempat tidur lagi saya sulit tidur. Nah biasanya saya netralkan lagi. Nah kalau saya netralkan lagi itu ntar bisa tidur. Netral ini dalam arti begini, netral ya. Netral itu bukan berarti banyak terjadi dari energi yang sangat banyak, kemudian menjadi netral. Atau kita setidaknya berpikir seperti itu. Sebenarnya yang terjadi adalah kadang-kadang energi kita kurang, ketika kita netralkan, dia menjadi lebih lebih stabil. Nah, yang dimaksud dengan netral itu itu. Jadi netral itu nol. Netral itu nol, tidak 10 dan tidak min 10. Jadi nol. Jadi netralnya itu. Jadi kalau untuk saya oke, tapi kadang-kadang istri saya tuh, wah napasnya sampai, ah, wah gimana gitu. Jadi biasanya saya netralin lagi sehingga ntar pileknya jadi lebih lancar, dia bisa tidur. Nah kayak gitu. Nah itu dari sifat energinya. Nah sebenarnya kalau mau dikembangkan lagi dan untuk kepuasan pribadi ya, maksudnya kita jangan bicara tentang orang lain dulu dan apalagi itu dijadikan bisnis, jangan kayak gitu dulu. Kalau kita netralkan lagi, kita tahu bahwa ternyata kita hidup dalam satu lingkungan energi. Nah, energi itu ya ada macam-macam. Kalau misalnya energi matahari itu termasuk energi yang cukup kasar. Kasar bisa jadi merusak karena misalnya contoh gini, kita baik berjemur di bawah sinar matahari itu nggak lebih dari 10 menit. Karena kalau lebih dari 10 menit, sinar mataharinya akan merusak, merusak kulit, merusak kesehatan. Jadi dia menembus menembus apa? Menembus pertahanan aura. Jadi kan setiap orang punya pertahanan aura, daya tahan lah disebutnya bahasa lain, daya tahan tubuh. Nah itu kalau terpapar matahari terus daya tahan tubuhnya tuh lama-lama turun, 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 bisa minus. Wah minus itu bisa bahaya itu. Nah itu kayak gitu. Eh, Kembali ke tadi, kalau seandainya kita mau mengembangkan, kita akan bisa untuk menetralkan begitu banyak hal. Tapi dalam radius yang bisa kita gapai dulu ya. Itu bisa pakai energi kita, misalnya contohnya gini,
Aku niatkan untuk menetralkan energi sekitarku dalam radius 3 meter. Nah, itu nanti kalau kita, itu kan kecil ya, cakupannya lebih kecil. Itu mungkin akan tercapai dalam waktu 10 menit misalnya. 10 menit itu kita begini, aku niatkan untuk menetralkan energi sekitarku dalam radius 3 meter. Itu mungkin dalam 10 menit bisa itu. Dalam 10 menit bisa. Lalu ntar kalau misalnya kita saling berlatih, nanti jangkauan radiusnya bisa lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, kalau udah sampai dalam radius 10 meter, itu udah sangat cukup untuk membuat, ya tergantung situasi yang kita inginkan apa. Misalnya aku niatkan untuk membuat perlindungan, perlindungan em, dalam radius 10 meter misalnya. Itu kalau sudah sering latihan begitu, nanti tercipta itu pelan-pelan. Nah, itu tergantung dari afirmasinya. Tergantung dari afirmasinya, kalau misalnya ntar kita belajar, lalu kita mulai bisa membuat afirmasi-afirmasi yang efektif. Afirmasi-afirmasi efektif itu nyata nanti. Jadi bukan halu ya, bukan halu, tapi perlahan-lahan itu nyata gitu. Atau kita bisa mulai dari diri kita dulu. Diri kita itu kalau misalnya sudah tenang, diri kita itu memancarkan energi, energi ketenangan itu. Nah, itu energi ketenangan itu kalau lebih tenang lagi, itu ntar radiusnya semakin lama semakin luas. Nah, itu bisa bisa kita gunakan juga. Nah, jadi kayak gitu. Tapi terus terang aja, kalau kita membahas ini lebih dalam, terus terang aja kita harus menyadari bahwa energi kita itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita memang tidak tahu bagaimana mengakses energi diri sendiri. Tidak tahu. Makanya kita butuh satu pembelajaran energi dari luar, akses energi dari luar. Nah, itu entah lama-lama ada sesuatu yang disebut sebagai wadah energi. Wadah itu tempat. Jadi contoh, kalau cakra mahkota ini terbuka, dia bisa terbuka hanya 10 cm. Tapi kalau dibukakan dengan sempurna itu dia bisa melebar sampai 30 cm. Lumayan itu 30 cm. 30 cm. Lalu apa manfaatnya? Semakin wadah energi kita terbuka, semakin kita lebih banyak bisa menampung energi. Nah, menampung energi itu akan menyebabkan perwujudan atau eh, manifestasi lebih kuat. Nah, jadi kalau misalnya nanti wadah energinya sudah semakin terbuka itu, nanti untuk membuat misalnya perlindungan, perlindungan itu sebentar aja udah langsung kecipta, nggak sampai 1 menit pun kecipta. Atau pada saat diucapkan pun langsung tercipta. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dibarengin dengan meditasi yang teratur, nanti sumber energinya perlahan-lahan akan lebih kuat lagi. Sebenarnya bukan lebih kuat sih, tapi kita ada dalam jangkauan atau kesadaran energi itu. Energinya kuat, tapi kita tidak merasa, kita tidak menyadarinya. Sama dengan orang berdoa Bapa kami dengan orang yang menyadari dan tahu bagaimana berdoa Bapa kami yang baik. Nah, jadi kayak gitu. Oh, yang paling mudah lagi adalah turunan ilmu. Turunan ilmu itu paling mudah. Contoh yang waktu itu saya buka di grup ya, mengenai 6 ilmu itu. 6 ilmu itu kalau dilatih, wah itu luar biasa ya. Karena sifat keilmuannya dua. Sifat keilmuan yang saya turunkan itu dua sifat. Yang pertama, energinya tidak pernah kurang. Yang kedua, kalau dilatih energinya semakin kuat. Nah, gitu. Jadi, oh, kalau misalnya tidak dilatih, tidak hilang, tapi tidak kuat. Nah, itu kayak gitu. Nah, saya menemukan cara sederhana untuk lebih ya, lebih peka. Lebih peka itu lebih menyadari bahwa kita tuh punya tuah. Tuah itu apa ya? Tuah itu kayak
kita tuh punya kesaktian lah gitu. Kita tuh punya kemampuan. Nah, caranya yang paling mudah kalau sekarang adalah dengan frekuensi. Dengan frekuensi itu paling mudah. Jadi saya sendiri menyadari bahwa otak kita ini tidak selalu ada dalam kondisi fresh, sih. Tidak selalu. Dan karena otak kita tidak selalu ada dalam kondisi fresh, kita juga tidak fresh melakukan sesuatu. Entah kita capek, malas, merasa tidak mampu, merasa rendah diri. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang membuat kita menjadi tidak efektif lah. Tidak efektif dalam arti, aku pengen serius tapi nggak bisa. Aku pengen belajar tapi susah. Aku pengen kaya, tahu caranya, tapi menjalankannya nggak bisa. Nah, itu kayak gitu contohnya. Jadi kita perlu ada dalam satu kondisi tertentu, otak ini ya, bukan kita lah, otak lah. Otak ini perlu ada dalam kondisi tertentu di mana dia bisa melakukan banyak hal. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu mau nggak mau memang harus apa ya, harus belajar frekuensi sih, merasakan frekuensi. Frekuensi itu ada beberapa hal, ada gamma, ada theta, ada delta. Nah, itu kayak gitu. Jadi dari frekuensi ini kita akan belajar untuk merasa merasa bahwa ada sesuatu dari frekuensi ini. Oh, ada sesuatu nih. Oh, ada satu keadaan yang dimaksud dengan keadaan damai itu apa? Keadaan sukacita itu apa? Keadaan bahagia itu apa gitu. Nah, itu dari frekuensi itu. Nah, frekuensi itu kalau misalnya sederhananya, sederhananya frekuensi itu ketika kita ada dalam satu suasana. Misalnya contoh, kita ada dalam suasana yang tidak panas. Maksudnya suasananya itu adem. Nah, kalau suasananya adem, ya kita kita bisa ini, bisa apa? Bisa merasakan situasi yang oke banget. Lebih oke daripada kita ada dalam suasana yang panas ya. Nah, ini contohnya nih, sorry, tentang frekuensi ini. Ini contohnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, yang pertama tuh brainwave, disebutnya brainwave ya. Yang pertama tuh hipergama, pergama. Ntar saya ini dulu. Ini hipergama. Hipergama tuh banyak orang berpikir bahwa semakin tinggi hertznya itu semakin bagus. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ini kan dengan tensi sebenarnya. Jadi kalau semakin tinggi itu tensinya semakin ini. Jadi semakin kurang itu menurut saya lebih bagus. Kayak beta, beta itu 13 sampai 40 Hz. Itu awake dan alert ya. Jadi kalau misalnya kita ngantuk itu kita dalam kondisi yang lebih lebih turun dari beta. Tapi kalau beta itu 1340 itu awake and alert. Ini enak ini. Tapi kalau kita butuh satu situasi yang lebih terang, kita butuh frekuensi yang lebih kecil lagi. Creativity, learning, itu di alpha. Tapi kadang-kadang kita butuh ketenangan yang lebih dalam lagi. Nah, ini bisa intuisi, terus bisa meditasi. Meditasi itu setelah 45 menit itu kita akan menyentuh theta. Tapi kadang kita butuh lebih dalam lagi, kayak tidur. Tidur tuh kita pengen tidak terganggu. Kita pengen nyenyak, lalu deep sleep. Nah, deep sleep itu. Atau epsilon. Epsilon ini extreme deep meditation. Tapi biasanya saya, kalau misalnya saya butuh istirahat itu, kadang-kadang saya tidur 2 jam, bangun nggak enak. Saya menemukan cara di mana saya tidur hanya 30 menit, tapi bangun lebih enak. Nah ini, saya menyentuh ini nih.
saya ke delta. Kenapa saya langsung delta? Karena saya akan ntar akan mengalami beta, alpha, theta, nah turun-turun terus gitu. Nggak sampai delta nggak apa-apa, nggak sampai 1 sampai 4 Hz nggak apa-apa. Tapi dalam perjalanan turun itu udah lebih enak. Itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana bagaimana kita punya satu satu apa ya, satu kreativitas lah, bukan kemampuan ya, satu kreativitas untuk membuat kita ada dalam keadaan kondusif. Misalnya di pantai pada jam-jam tertentu ya, jam pagi sampai jam 8, jam 9, sore jam 4 sampai jam 6 itu akan membuat getaran getaran-getaran itu akan membuat kita lebih tenang. Atau rokok. Rokok itu sebenarnya bahan-bahan dalam rokok itu yang membuat tenang, bahan-bahannya. Makanya kalau bahan-bahan itu dibakar, itu kan menimbulkan aroma. Aroma itu bisa bikin kita tenang. Makanya ada beberapa aroma yang digunakan bersama dengan latihan keilmuan apa gitu. Atau kalau yang sekarang yang lebih tren lagi adalah penggunaan jam smartwatch time yang bisa mendeteksi detak jantung. Itu kalau kita tenang, tenang, tenang sampai sampai detak jantung kita 60, itu kita berkreativitas lebih lebih hebat daripada yang biasa. Maksudnya misalnya seorang sniper misalnya ketika kalau dia berhasil menenangkan detak jantung sampai 60 di smartwatch-nya dia itu, dia akan bisa menembak lebih jitu. Itu smart itu ya, sniper ya. Kalau pemain catur itu dia bisa menang dalam pertandingan kalau dia selalu menjaga detak jantungnya 60. Nah, itu kalau bicara soal ketenangan, ketenangan itu bahkan bisa mempengaruhi ada banyak hal sih. Kerejekian juga menjadi lebih baik ketika kita semakin tenang. Makanya keilmuan-keilmuan kerejekian itu membuat batin lebih tenang sih. Keilmuan-keilmuan kerejekiannya. Tapi kalau dilatih, kalau nggak dilatih ya nggak. Maksudnya nggak ada pengaruhnya. Saya lagi harus harus dilatih itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, saya terangin lagi aja. Pak Pak. Toyo Ya. mau tanya. Hmm, Tadi kayak saya tertarik itu dalam membesarkan wadah. hmm. Nah ini nggak pernah terpikir sih saya ini dari dulu pernah dengar besarkan wadah. Saya tuh bingung Pak. Membesarkan wadah ini gimana ya gitu loh. Sedangkan maksudnya gambarannya itu gimana sih gitu loh. Apakah hanya dengan eh, membayangkan atau jalan aja gitu loh dengan meditasi dengan yang biasanya sering gitu atau bagaimana Pak? Jadi kalau sederhananya, Pak, sederhananya itu wadah itu kan wadah yang utama kan di ubun-ubun ya, Pak. Ini wadah utamanya nih. Jadi kalau misalnya Bapak punya waktu gitu melakukan seperti ini, Pak, di atas ini, di atas ini lalu eh, niatkan aja, niatkan untuk membuka rumusannya nih, Pak, untuk membuka, membersihkan, mengembangkan cakra mahkota, membuka, membersihkan, mengembangkan cakra mahkota. Lalu coba aja tahan, tahan dalam posisi ini. Setelah meniatkan itu sampai 3 menit, tahan 3 menit, kemudian udah
Lakukan itu setiap pagi, sekali aja. Nah, pada saat cakra mahkota ini terbuka, tentu saja terbukanya tidak terlangsung terbuka lebar dan indah begitu ya. Pelan-pelan terbuka. Nah, bersama dengan terbukanya cakra mahkota ini, energi akan lebih mudah masuk. Jadi ibaratnya tuh ini nih kalau fisiknya tuh mulut kita atau hidung kita. Jadi kalau hidung kita ini lubangnya lebih besar, kita akan menghirup lebih banyak. Nah, itu kayak gitu. Iya, membuka, membersihkan, mengembangkan cakra mahkota. Nah, dengan itu yang pertama kita akan merasa bahwa energi kita terasa lebih banyak. Energi kita terasa lebih banyak aja ya. Energi kita terasa lebih kuat, lebih banyak. Karena apa? Karena daya penampungnya tuh dibuka. Kalau nggak dibuka itu kayak mangkok terbalik, Pak. Mangkok terbalik itu nggak bisa menyimpan air apa gitu. Nggak bisa dituang pun tumpah dia. Karena dia nggak bisa menampung. Tapi kalau dibalik mangkoknya dengan posisi mangkok yang benar, maka mangkok itu bisa menampung air, menampung barang, menampung apa. Nah, itu kayak gitu. Jadi itu secara secara mudahnya ya. Kalau secara keilmuannya ya diamalkan, keilmuannya diamalkan. Jadi misalnya gini kan Bapak udah punya Solomon Swill ya Pak. Solomon Swill itu tinggal sering-sering aja diucapkan gitu. Aku niatkan untuk menerima energi kerejekian selama 3 jam ke depan. Lalu dibaca mantranya. Itu kalau Solomon Swill itu sebenarnya itu ya itu tadi itu. Bapak bisa mencapai apapun dalam hidup itu. Cuma asal ter apa ya, terarah sih. Kalau udah 3 jam ya, kalau Bapak bilang 3 jam nih, berarti setiap 3 jam afirmasi itu harus diulang. Setelah 3 jam, misalnya sekarang jam 9, setengah 10 nih, 3 jam. Nanti dihitung aja. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Berarti setengah 1 coba lagi. Ya nggak usah diapalin Pak, dibaca aja. Jadi kalau saya biasanya ditulis aja di handphone, terus saya baca. Gitu. Dibaca sampai sampai nanti Bapak membuat prioritas. Contoh nih, ini saya ketik nih. Prioritasnya itu apa? Apakah prioritasnya sehat, lalu oh, semangat, kuat, kuat, sehat, semangat, damai, bahagia, beruntung. Bapak lebih lebih apa? Lebih lebih mana prioritasnya? Atau diucapkan aja semua. Aku niatkan aku semakin sehat, semangat, kuat, damai, bahagia, beruntung selama 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan. Terus setelah itu baca mantranya, baca mantranya. Tapi konsisten setelah kalau Bapak bilang 2 jam ke depan, setelah 2 jam dibaca lagi, dibaca. Nanti kalau semakin dibaca, nanti itu keilmuan itu juga konsisten tuh lama-lama. Jadi dia makin tajam, ininya makin kebuka dia, wadahnya makin kebuka. Nah itu kayak gitu. Lebih lebih apa? Lebih lebih dikonsentrasikan kemana aja. Kalau misalnya kayak rumusan kayak tadi kan banyak ini ya. Ini kan rumusannya kan, sorry, ini kan rumusannya sehat, semangat, kuat, damai, bahagia, beruntung. Sehat, semangat, kuat, damai, bahagia, beruntung. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100% dibagi 6. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti dinaikin terus, nanti lama-lama bukan 100%, ntar 1000% dibagi 6, 10.000% dibagi 6 gitu. Jadi kita makin makin apa? Makin nyata jadi. Nah, itu kayak kayak gitu. Jadi, tapi pertama-tama Pak,
jangan lupa pertama-tama lakukan afirmasi pada saat Bapak tenang. Itu. Jadi jangan melakukan afirmasi pada saat Bapak tidak tenang. Kenapa? Karena percuma. Percuma. Jadi caranya tuh pagi nih misalnya. Pagi Bapak jalan aja dulu, jalan. Jalan 30 menit. Biarkan pikiran kemana-mana itu. Biarkan aja. Pokoknya konsisten tiap hari jalan 30 menit. Nanti kalau sudah terbiasa 30 menit, 45 menit. 45 menit kan pasti kan tubuh mulai itu. Dari langkah kaki, memicu darah mengalir lebih cepat, memicu jantung berdegup lebih kencang. Nah, akhirnya dalam 45 menit itu kalau terbiasa itu, tubuh ini bergeraknya tuh metabolismenya lebih cepat. Nah, itu pasti lebih tenang tuh setelah 45 menit. Setelah 45 menit, ucapkan afirmasinya. Demikian juga gitu kalau Bapak ada masalah, urai. Caranya gimana? Caranya jalan. Jalan 30 menit, 40 menit. Itu pasti masalahnya tidak selesai, tapi Bapak lebih tenang. Nah, bersama dengan ketenangan itu, baca mantranya. Baca keilmuannya. Dan di sini keilmuan itu bekerja di sini. Kalau Bapak belajar pikat sukma ya, kalau Bapak belajar pikat sukma itu setelah setelah apa? Setelah dandan gitu, baca mantranya. Setelah itu tidak boleh ngaca. Kalau Bapak ngaca, mantranya harus diulang. Nah, itu bersama dengan mantra yang diucapkan, itu energinya mulai membias dari roh mengalir ke seluruh tubuh. Dia terasanya kayak ada angin-angin. Itu kalau pikat sukma. Kalau kalau apa? Kalau misalnya keilmuan api putih, Bapak ambil air, taruh di sini, ambil aja. Niatkan mengalirkan api putih gitu. Terus tahan aja dulu 2 menit. Nanti kalau Bapak bisa lihat ya, itu tuh kayak ada apa asap-asap putih gitu di dalam air ya, asap-asap putih gitu. Diminum. Oh, Bapak lebih sehat itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi ilmu itu dia tuh satu program energi yang terarah gitu, terarah. Programnya itu terarah. Black Buddha juga gitu. Tapi sekali lagi, sebelum menjalankan ilmu itu baik tenang dulu. Tenang supaya apa? Pada saat tenang itu ibaratnya tuh tenang itu bukan berarti loyo, bukan. Tenang itu ibarat mesin sudah dipanaskan. Kalau mesin sudah dipanaskan, dijalankan itu mati. Tapi sebelum sebelum tenang itu ibaratnya nyalain mobil langsung jalan. Itu kalau mesinnya nggak bagus, wah itu kacau. Jadi kayak gitu. Itu mengenai wadah. Kalau keilmuan-keilmuan itu untungnya adalah dia langsung connect. Dia langsung connect. Jadi wadahnya tuh dijebol. Wadahnya tuh dijebol gitu. Kayak saya kalau kalau harus mengalirkan Reiki sekarang tinggal niat aja. Dan bisa 2 jam. Saya tuh bisa 2 jam kalau mengalirkan Reiki. Pas ke tubuh ya. Bisa 2 jam. Udah saya nggak usah ngapa-ngapain. Ngalir sendiri itu energi selama 2 jam. Itu karena dilatih terus. Kalau dilatih terus itu nanti kebuka wadahnya. Sama ada beberapa keilmuan khusus memang yang membuka wadah. Spirit juga bisa membantu buka wadah lebih cepat. Cuma memang kita tidak pernah menyuruh spirit kita untuk membuka wadah sih. Itu masalahnya. Jadi misalnya kalau kayak Fu, kayak Vargas itu bisa itu membuka wadah. Minta aja dia untuk membuka wadah kita. Wadah energi sehingga kita bisa menampung energi lebih kuat. Itu kreativitas kita sih. Kayak gitu. Jadi Oh, jadi ya, anu gimana? Pak ya. Jadi memang
wadah ini kan kalau bicara kan gini loh Pak. Pak energi Pak ya kita ngomong tadi kan energi. Kita buka pada waktu meditasi Nah, kalau naga emas, dia khusus kan membuka dari sebenarnya cabang. mengalirkan Pak ya. Nah, kenapa apakah energi tadi kebuang? Mm. Kenapa? Enggak kalau kita meditasi itu kok lemas Pak ya setelah meditasi itu. Kenapa lemas? Ya Iya. memang, memang kalau belum, kalau tidak sering memang begitu, Pak. Meditasi itu, Oh, meditasi itu jangan lama-lama dulu, Pak. 2 menit dulu. 2 menit, timer, 2 menit, sampai Bapak terbiasa dengan 2 menit, lalu merasa, aduh ini udah enak nih. Tambahkan 5 menit. 5 menit, jangan jangan lebih, cuma sering aja. Lebih, tapi sering aja. Jadi kita menyesuaikan tubuh kita untuk ini ya, untuk ada dalam kondisi energi. Meditasi itu sebenarnya kondisi energi sebenarnya. Karena kita akan merasa tidak nyaman dalam meditasi itu. Nah, perasaan tidak nyaman itu energi itu. Apalagi misalnya Bapak punya banyak ilmu nih. Misalnya Bapak belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C, itu makin tidak nyaman itu meditasinya. Karena apa? Karena kita mulai merasakan keilmuan kita kalau kita meditasi. Oh, energi Black Buddha tuh kayak gini. Energi apa? Api putih tuh kayak gini. Nah, itu. Jadi cicil aja dulu 2 menit meditasi. Gak kuat nih, selesai. Cicil lagi, nanti coba lagi. 5 menit lagi, 5 menit. Timer aja 5 menit. Bapak mau ngapain aja gitu ya. Terus setelah 5 menit meditasi lagi 2 menit. Terus sampai merasa nyaman. Sampai merasa nyaman, jadi sekarang meditasi 2 menit tuh udah nggak ngerasain apa-apa lagi, nggak ngerasain gangguan gitu, nggak ngerasain energi setelah 2 menit gitu ya. Tapi harus dicoba terus sampai nanti 5 menit, 10 menit. Wah, kalau udah 10 menit itu udah mantap itu. 10 menit meditasi, ini udah tahan meditasi 10 menit ya. Sebut aja gitulah, tahan meditasi 10 menit itu nanti itu adalah saat-saat terbaik di mana kesadaran kita makin tumbuh. Nah, itu kalau kesadaran kita sudah semakin kuat, 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 wah, kita bisa bisa cuma begini aja, ya, healing. Wah, mantap. Iya, nafas berat itu karena tubuh kita nggak kuat, Pak. Tubuh kita nggak kuat. Kalau tubuh kita kuat itu nafasnya ringan, panjang. Jadi beda tubuh fisik dan tubuh energi ya, Pak. Mungkin secara tubuh energi kita oke. Keilmuan itu kan diinstalnya bukan di tubuh fisik, Pak. Di tubuh energi. Diinstalnya itu di situ. Bukan energinya lemah. Bukan energinya habis, tapi energinya lemah. Tubuh fisik loh, Pak. Tubuh fisik, bukan tubuh energi. Nah, kita ini kan sebenarnya energi, atau kita sebut aja kita ini spirit yang ada dalam tubuh kita. Kayak misalnya gini, Bapak Bapak kalau Bapak dimasukkan dalam ruang yang sempit, apa yang Bapak rasakan? Nggak nyaman kan? Kita butuh ruangan yang lebih besar. Nah, itu kayak gitu. Kalau kita sering meditasi, nanti ruangan kita makin besar, kita lebih nyaman. Nah, itu disebut sebagai energi field. Mungkin kita sekarang ada dalam posisi di mana kita ada dalam ruangan yang lebih kecil daripada tubuh kita gitu ya. Mungkin segini, nggak nyaman. Tapi kalau kita meditasi, 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 ntar kita makin nyaman, makin fit, makin oke ngapa-ngapain, makin oke mewujudkan apapun gitu ya. Makin oke semuanya. Sebentar.
Ini cahayanya makin gelap. Mendung ya, Pak? Iya, ini ya tadi salah satu olahan juga sih. Karena kalau panas tiap hari berabe juga, Pak. Berabe kalau panas tiap hari, makanya dia dibikin supaya jangan terlalu panas lah. Dibikin supaya jangan terlalu panas, dibikin supaya ini adjust for. Nah, ini. Nah, jadi dibuat kayak gitu. Soalnya kalau terlalu panas, ada keuntungan tersendiri, ada kerugian tersendiri. Terlalu dingin juga begitu. Ada keuntungan tersendiri, ada keuntungan sendiri, ada kerugian sendiri. Tapi kalau disuruh pilih panas atau dingin, pilihnya sedang, nggak panas, nggak dingin. Itulah manusia. Jadi kalau nanti mulai panas nih, kalau mulai panas dan menyengat, saya kondisikan lagi itu. Saya kondisikan lagi, kondisikan. Nah, tadinya saya bahkan juga tidak yakin dengan apa dengan kemampuan saya. Tapi saya menjadi lebih yakin salah satunya ya dengan keilmuan itu, Solomon's Will itu menjadi lebih yakin. Karena apa? Karena dia memboosting. Maksudnya kalau kita pakai energi kita sendiri itu misalnya 20% lah maksimal. Tapi kalau dengan Solomon's Will itu bisa 80%, bisa 90%. Kayak gitu. Makanya kan ini Bapak punya Solomon's Will ini suatu keberkahan yang luar biasa gitu, Pak. Gitu. Ya memang kalau saya baca-baca itu kan memang King Solomon ini kan memang termasuk raja yang unik menurut saya gitu loh, Pak. Iya. Nah, cuman memang kan ap- saya juga kadang-kadang itu juga kadang bukan meragukan sih, kadang-kadang apa ya? Masa sesimpel itu gitu loh, Pak. Caranya, bacanya gitu loh. Kadang-kadang tuh cepat ada di terlintas tuh seperti itu. Apakah mungkin saya tidak mengerti ya karena tidak tahu Iya, detail. bisa dibilang begitu sih. Biasanya kalau Bapak bilang begitu, berarti Bapak jarang nyoba tuh, Pak. Keilmuannya. Iya, memang Pak. Karena nggak ngerti saya. Saya cuman kan waktu di Bapak kasih itu saya coba-coba. Cuman kadang-kadang ya apa segampang ini ya gitu loh. Kadang-kadang itu masih begitu kadang-kadang gitu loh. Ya memang memang segampang itu. Iya, memang segampang itu. Cuma karena kita tidak apa tidak sungguh-sungguh berlatih lah kayak gitu. Kalau misalnya kita sering latihan gitu, dulu dulu saya kalau lagi butuh-butuhnya gitu Pak ya. Nah ini kita kebanyakan hanya butuh kalau butuh aja kita latihan. Sama ini kita kalau punya duit banyak pasti kita nggak kerja nih. Padahal bukan itu sebenarnya inti. Dulu saya tuh kalau pagi itu suka bangun pagi gitu, lalu saya meditasi. Saya niatnya cuma ini aja, mohon berkat Tuhan supaya pikiranku menjadi lebih tenang dan damai. Lalu meditasi, habis itu baca baca itu Salaman Sungil, mantranya, mantranya dibaca. Itu lebih tenang memang. Tapi kalau butuh aja, kalau misalnya dalam sehari-hari saya sudah tenang, saya nggak melakukan itu. Itu seumumnya manusia lah. Tapi kalau dipikir memang kita itu akan selalu membutuhkan ketenangan dan kedamaian. Makanya lebih baik berdoanya itu aja, ketenangan dan kedamaian, ketenangan dan kedamaian. Nanti lama-lama kita akan semakin damai, semakin tenang, semakin damai, semakin tenang, semakin damai, semakin tenang gitu ya.
Atau yang kalau tadi lah itu kan lebih lambat karena kan ada 6 power yang kita butuhkan kan. Mohon berkat Tuhan agar aku semakin sehat, semangat, damai, bahagia, dan beruntung. Lalu baca mantranya. Itu karena ada 6, itu berkembangnya tuh lebih ini, lebih apa? Lebih makan waktu lah. Berkembangnya tuh lebih makan waktu. Tapi biasanya kalau sudah mulai wujud, nah caranya gimana? Indikasinya gimana? Kalau mulai wujud tuh kita mulai bosan. Kalau kita mulai bosan sebenarnya udah terjadi itu, udah mulai terjadi. Kita jadi malas malas berdoa lagi. Karena apa? Karena udah wujud. Karena sudah berhasil. Biasanya kita kalau sudah berhasil tuh udah selesai lah. Padahal intinya bukan kayak gitu intinya. Intinya adalah supaya kita lebih lebih dalam lagi, lebih tenang lagi. Kalau kesehatan ya, lebih sehat lagi, lebih beruntung lagi. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh itu. Cuma begitu kita sudah mulai terbiasa, kita jadi malas. Kayak gitu. Makanya orang tuh setengah-setengah dapatnya. Rezekinya setengah, damanya setengah. Kayak gitu. Terus kalau keilmuan ini apakah boleh Pak disalurkan ke spirit? Boleh, boleh Pak. Boleh lah. Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh. Tapi kalau untuk spirit sebenarnya kan mereka sudah oles minyak kan. Itu buat mereka tuh sudah merupakan suatu suatu penghargaan tersendiri. Jadi itu seperti ini katanya. Saya sih belum belum mencapai kesadaran itu ya. Itu seperti uang buat mereka. Jadi kayak 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 kita gaji dia gitu. Makanya kalau bisa jangan tidak digunakan, harus digunakan. Kayak misalnya Bapak naga emas nih, coba perhatiin deh. Eh, Bapak tuh mungkin lebih banyak tidak afirmasi ke naga emasnya daripada afirmasi ke dia gitu. Atau bisa juga dari awal gini, dengan satu afirmasi auto gitu. Misalnya naga emas sebutin namanya semua. Eh, Lakukanlah tugasmu sesuai fungsimu setiap hari. Nah, jadi kata setiap harinya itu membuat mereka lebih tahu, oh setiap hari itu mesti ngapain. Nah, ntar kita tinggal mendulang hasilnya aja. Tapi kita harus berusaha juga ya, Pak. Kita harus berusaha. Jangan tidak berusaha gitu. Kayak gitu. Jadi, afirmasinya itu disebut afirmasi auto lah, kalau spirit. Kalau spirit itu afirmasi auto. Jadi kita mengatakan rumusan afirmasi sekali, lalu itu bekerja setiap hari. Kayak gitu. Keilmuan, kalau keilmuan itu harus dilatih sih, karena ibaratnya gini, kalau spirit itu kan seluruh seluruh kemampuan dia itu punya spirit buat kita gitu. Tapi keilmuan seluruh kemampuannya punya kita. Makanya ilmu itu kan kalau diturunkan, kalau saya nurunkan keilmuan itu kan nggak mungkin nggak mungkin matang, nggak, pasti mentah dulu. Mentah itu harus dilatih, latih, latih, latih sampai matang gitu. Ini saya juga kalau nggak ngelatih ilmu saya nggak matang-matang saya juga. Kayak saya juga harus latih, harus dilatih. Atau ada beberapa keilmuan yang untungnya ketika saya belajar itu sifatnya auto. Ya udah kalau gitu saya nggak usah latihan juga auto dia keilmuannya. Nah, itu bagus sih kayak gitu. Cuma saya emang tidak men-setting auto, enggak lah. Men-setting auto, wah itu nilainya tidak tidak ini tidak apa tidak worth it. Harus latihan dalam setiap keilmuan itu harus latihan, harus dilatih supaya semakin kuat dan semakin hebat gitu. Kalau enggak
Kalau nggak bisa. Kalau nggak, atau setidaknya saya men-setting seperti itulah. Ini udah gratis, nggak usah latihan lagi. Waduh, bahaya bener itu. Ya, harus dilatih lah supaya bisa gitu. Nah, di grup ini cuma beberapa orang doang yang benar-benar melatih. Ya itu keberuntungan buat dia lah gitu. Kayak yang mengenali buka aura itu ada selalu ada setiap per 2 bulan tuh minta, Pak, saya dibuka lagi dong auranya. Oh ya udah, boleh boleh. Emang aura itu bekerja per 2 bulan kan? Per 2 bulan, per 2 bulan, per 2 bulan. Setelah per 2 bulan itu harus diperbarui gitu. Kalau enggak ntar hilang sifat keilmuannya begitu. Nah, kenapa per 2 bulan memang sengaja dibuat begitu supaya supaya kita lebih aware bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan, harus dipastikan gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini kalau Mau, ya silakan. mau, mau tanya, kalau seperti 8 penjuru tuh ya, rezeki Hmm, 8 penjuru. hmm, Itu kan ada afirmasinya, ada mantranya kan, terus dilakukan jam 6 pagi dan jam 6 sore. hmm. Nah, itu kalau sudah terbiasa itu apakah tetap harus jam 6 pagi, jam 6 sore, Pak? Ataukah setiap Iya. saat itu bisa? Atau bagaimana, Pak? Tetap jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, itu Pak, habis baca mantranya ditambahin mantra Solomon's Will. Ditambahin biar lebih kuat. Oh, gitu. Tapi Ditambahin. tetap tetap Pak ya, maksudnya dengan baca meditasi itu tetap Pak ya, enggak usah apakah enggak bisa langsung auto gitu loh, Pak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu memang Hmm. beda lah. Sifat-sifat auto itu hanya bisa dikerjakan. Sebenarnya nggak auto juga. Cuma spirit kita aja yang kerja gitu. Misalnya gitu tadi. Hmm. Kalau afirmasinya setiap hari, lakukan yang terbaik sesuai dengan fungsimu. Kan jelas kan perintahnya kan. Itu kan perintah kan. Nah, perintah itu dijalankan setiap hari. Jadi Perintah itu pada waktu memerintah itu harus dengan meditasi ya, Pak ya? enggak. Kalau spirit enggak. Spirit lebih otomatis. Kayak nyuruh orang aja, nyuruh pegawai. Kamu tiap hari ke sini ya, jam 7 pagi ya masuk ya. Kalau kurang dari jam 7 pagi, saya hitung telat. Kalau telat, duit kamu kurang gitu. Ya sama kayak gitu. Kan setelah itu mereka datang tiap pagi kan. Nggak usah kita suruh lagi kan. Mm-mm. Ya, kayak gitu. Ya, ya. Hmm. Kayak gitu loh. Ya, Jadi, maksud saya kayak yang 8 penjuru itu, Pak. oh Apa enggak. nggak bisa sewaktu-waktu kayak kayak api putih gitu tuh. Api putih kan otomatis ya, Pak ya. Maksudnya kapan kita perlukan, Enggak. kita afirmasikan gitu. Dia kan, dia itu sebenarnya mantra itu terpisah dari 8 penjuru itu. Sebenarnya terpisah. Tapi itu pendukung. Pendukung maksudnya kalau Oh. kau punya 8 penjuru, lalu ditambah mantra itu, harusnya lebih baik hasilnya daripada Hmm. hanya punya 8 penjuru aja tapi nggak ngelakuin latihan itu. 8 penjuru ditambah Bapak menderma tiap hari itu lebih baik hasilnya dibanding Bapak Bapak 8 penjuru tapi nggak pernah derma setiap hari. Kayak gitu. Makanya makanya itu 3 latihan saya kasih itu langsung. Iya, iya. Kalau tanpa derma dan tanpa latihan jam 6 jam 6 pagi dan jam 6 sore itu tanpa itu kurang. Powernya ada, cuma kurang. Ibaratnya untuk mendapatkan misalnya untuk closing misalnya butuh 10.000 misalnya. Kalau kalau cuma dari 8 penjuru itu paling cuma 100. Nggak nyampe, Pak. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Hmm. Tapi kalau tambah derma tiap hari, ditambah ditambah apa? Ditambah latihan itu mungkin bisa jadi 1.000 atau 500. Itu lumayan itu nyicil-nyicil. 500 per hari itu 10.000 bisa bisa dicapai dalam berapa bulan gitu. Bisa. Nah, itu kayak gitu. Hmm.
Jadi tumpukan-tumpukan, makanya baik-baik sebenarnya kalau ilmu itu cari ilmu yang ada mantranya. Jadi kalau ada mantranya, ilmu itu makin tajam dia, bekerjanya makin tajam. Iya. Kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu 8 penjuru itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang sifatnya selesai, dikasih sekali dia selesai dia. Jadi karena dikasih sekali selesai, jadi hasilnya ya segitu, maksimal segitu. Hanya perlu di boosting dengan sedekah tiap hari, doa jam 6 pagi, jam 6 sore itu tiap hari itu. Jadi itu usaha jadi ditambah dengan itu keilmuan dan usaha. Jadi makin kuat. Terus coba misalnya Bapak optimalkan naga emas Bapak gitu ya. Naga emas Bapak misalnya dikasih perintah auto itu ntar lebih ini. Jadi eh, multiple tuh. Aura 8 penjuru, sedekah, doa jam 6 pagi, jam 6 sore, terus afirmasi ke naga emas, usaha Bapak, itu 10.000 itu cepat itu tercapainya. Dan jangan berhenti di 10.000. Jadi makanya latihan itu nggak boleh berhenti itu. Coba terus. Usaha juga nggak boleh berhenti. Usaha lebih keras. Makanya dibilang usaha lebih keras, usaha lebih keras, usaha lebih keras. Kayak gitu. Itu Pak, sebenarnya saya mau bilang sesuatu sama Bapak. Kalau Bapak udah cukup oke menjual, Bapak bisa coba asuransi. Tapi Nah, hanya kalau asuransi ini bukan passion saya, Pak. itu sama Pak seninya Pak. Itu menjual juga itu. Iya sih. Asuransi Mm-mm. itu menjual juga, menjual polis. Iya. Tapi hanya ketika Bapak tahu ya Pak, ketika tahu cara menjual. Kayak gitu. Mm. Wah, ngeri itu Pak. Ini kalau kita bicara asuransi ya itu mungkin ya sebenarnya sama sih sama marketing rumah sih, sama. Cuma asuransi itu lebih lebih step by stepnya lebih jelas sih menurut saya. Jadi kalau ada orang yang gajinya 1 miliar satu satu bulan itu di asuransi tuh Pak. Cuma di asuransi. Ya, memang asuransi dan properti ini, Pak, dan MLM, Pak ya. Itu Oh, paling besar tuh MLM, Pak. Karena oh, MLM ini multiple. Jadi mengkalikan, Pak. Itu makanya kenapa kalau yang pas, dia bisa berkembang tuh cepat sekali, Pak. Kalau asuransi nomor dua, memang duitnya besar asuransi. Karena dari 100% yang dibayar customer itu, klien itu, 60% itu menjadi miliknya agent, Pak. Empat iya, puluh persennya baru ke ini, ke mana? Ke asuransi, ke kliennya itu iya, manfaatnya. iya kayak gitu. Ayo Pak, dicoba lagi Pak. Dicoba latihan, usaha latihan, usaha. Ya, saya coba dah. Coba. Berbagai masuk-masukannya ini saya coba Hmm. kombinasikan Dan lagi nanti. itu tadi ya Pak ya, tenangin diri tuh ya setiap hari. Tenangin diri setiap hari. Kalau udah tenang, doa. Kalau udah tenang, doa. Kayak gitu. Pasti bisa. Ya, Pak. Siap. Oke, saya rasa cukup dulu ya Pak. Ini sudah sejam ini. Ya, Lumayan ya, ini. Pak. Oke, Baik, thank you. Pak. Terima kasih Thank you, semuanya. Pak. Terima kasih semuanya.